Halo semua, perkenalkan nama saya Reinhard Novandri Sialoho dengan NIM 230306066. Saya dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada kali ini saya akan buat tugas video biokimia dengan dosen pengampu Bu Insinyur Penny Patriana SPT MP IPM ASEAN Eng. Dengan judul video kali ini merupakan metabolisme karbohidrat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia saya. Langsung saja kita ke videonya. Apa sih pengertian metabolisme karbohidrat itu? Nah, metabolisme karbohidrat itu merupakan proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau biasa disebut katabolisme, maupun reaksi pembentukan ataupun anabolisme. Nah, tahapan proses metabolisme karbohidrat itu ada 5. Yang apa saja dari kelima itu? Yang pertama itu ada glikolisis, yang kedua ada glikogenesis, yang ketiga ada glikogenolisis, yang keempat ada HMP-sun, kemudian yang terakhir ada gluconeogenesis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah lintasan utama metabolisme karbohidrat, yang dimana dimulai dari makanan diubah menjadi glukosa glikogen, menjadi glukosa fosfat, hingga ke siklus asam sitrat yang menghasilkan asam amino. Kemudian selanjutnya yang pertama kita bahas itu adalah glikolisis. Teman-teman, glikolisis ini disebut juga dengan end-on layer of bed way terjadi. Ini terjadi di dalam sitosol atau sitoplasma. Nah, glikolisis ini adalah oksidasi glukosa yang menghasilkan energi ataupun ATP. Nah, oksidasi glukosanya ini ada 2 jenis. Yang pertama itu T-aerob, itu menghasilkan asam pirufat. Kemudian oksidasi glukosa anaerobnya itu menghasilkan asam laktat. Yang kedua itu ada pada keadaan aerob, hasil akhirnya pirufat yang akan masuk ke dalam mitokondria, kemudian ke asetil CoA, dan masuk menuju ke siklus Krebs yang akan menghasilkan ATP, CO2, H2O. Reaksi pada glikolisis pada umumnya berjalan 2 arah, kecuali reaksi berikut yang berjalan searah glikolisis di eritrosit itu. Eritrosit dewasa tidak mempunyai inti sel dan organel sel ataupun mitokondria. Kemudian rantai respirasi dan siklus asam sitrat tidak dapat terjadi oksidasi glukosa di eritrosit, selalu menghasilkan asam laktat. Nah, apa sih definisinya itu? Yang berarti glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Oke, kita lanjut yang kedua itu yaitu glikogenesis. Nah, sintesis glikogen dari glukosa ataupun disebut dengan glikogenesis terjadi di dalam hati dan otot. Reaksi yang pertama itu ada glukosa plus ATP menghasilkan glukosa plus ADP yang disebut glukokinase atau heksosinase. Yang kedua itu ada fosfor glumutase, dan reaksi yang ketiga itu ada UDPG pirofosforilase. Teman-teman bisa lihat sendiri reaksinya ya. Kemudian enzim glikogen sintetase ataupun sintas yang akan membentuk ikatan alfa 14 glikosidik atau rantai lurus dari glikogen. Kemudian enzim percabang atau branching enzim akan membentuk ikatan alfa 166 glikosidik, rantai cabang dari glikogen belakul glikogen seperti pohon plus cabang plus rantainya, kemudian plus rantingnya. Kemudian teman-teman bisa perhatiin jalur tahapan glikogen tersebut ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu kita masuk ke glikogenalisis. Apa itu? Yaitu proses pemecahan glikogen di mana terjadi di dalam otot dan hati. Pada otot tujuannya itu untuk mendapatkan energi. Bagi otot hasil akhirnya itu ada pirufat ataupun laktat yang menyebabkan sebab glukosa 6P yang dihasilkan dari glikogenalisis terjadi tadi masuk ke jalur glikolisis di otot. Nah, kemudian yang pada dalam hati itu tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara 2 waktu makan. Nah, glukosa 6P akan diubah menjadi GL glukosa atau disebut juga dengan glukosa 6 fosfatase
Nah, enzim glukosa 6-fosfatasil terdapat di hati dan ginjal serta epitel usus, tetapi tidak terdapat di otot. Nah, enzim glikogen fosforilase akan memutus ikatan alpha 144 glikosidik dari glikogen. Kemudian debranching enzim akan memutus ikatan alpha 16 glikosidik. Nah, ini ada dalam mekanisme glikogenosisnya, kelihatan enggak sih? Kelihatan ya teman-teman. Nah, kita lanjut itu HMP SAN ataupun lintasan pentosa fosfat. Nah, SAN HMP adalah jalur alternatif untuk glikolisis dan digunakan untuk memproduksi ribosa 5-fosfat dan nikotinamidadenin di nukleotida fosfat atau sering kita sebut dengan NADPH. Jalur ini terjadi pada fase oksidatif dan non-oksidatif, masing-masing terdiri sereng ke reaksi. Nah, ini ada skemanya teman-teman. Bisa lihat di situ ada fase non-oksidatif, ada fase oksidatifnya juga. Kemudian lanjut ada nukleotenimes, glukogenogenesis, pembentukan glukosa dari bahan yang bukan karbohidrat pada mamalia terutama terjadi di hati dan ginjal. Substratnya ada asam laktat dan dari otot eritrosit. Kemudian ada gliserol dari hidrolisis triasil gliserol. Dalam jaringan lemak ataupun niposa, kemudian ada asam aminoglukogenik. Dan yang terakhir itu ada asam propionat pada ruminansia. Nah, gluconeogenesis penting sekali untuk penyediaan glukosa bila karbohidrat tidak cukup dalam diet teman-teman. Jaringan perlu pasokan glukosa tinus sebagai sumber energi terutama sistem saraf dan eritrosit. Ada enzim bantuannya juga. Itu yang pertama pirufat. Yang pertama itu ada pirufat karboksilase fosfano, pirufat karboksinase fruktosa 166 bifosfatase glukosa anfosfatase. Nah, ini ada jalur tahapan gluconeogenesisnya teman-teman. Bisa perhatiin dengan jelas. Ya, kemudian ada hasil ATP metabolisme karbohidrat. Lazimnya penguraian suatu molekul glukosa yang melalui respirasi aerob, berarti yang melibatkan glikolisis dan siklus Krebs atau siklus ST. Samsitrat menghasilkan sekitar 33 hingga 35 ATP. Pemecahannya penguraian anaerob melalui glikolisis menghasilkan 8 sampai 10 ATP. Respirasi aerob menghasilkan siklus Kp menghasilkan 25 ATP. Oke, ada juga di sini faktor-faktornya teman-teman. Apa sih yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat itu? Yang pertama, pada keadaan kelaparan, enzim-enzim utama dari glikolisis HMP dan glikogenesis aktivitasnya menurun. Sebaliknya, aktivitas enzim-enzim utama dari glukogenesis dan glikogenesis meningkat. Nah, yang kedua, pada keadaan diabetes mellitus, di mana aktivitas enzim-enzim tersebut mirip dengan keadaan kelaparan. Dan yang ketiga ada pada pemberian makanan tinggi karbohidrat, aktivitas enzim glikolisis HMP dan glikolisis ini meningkat, sedangkan aktivitas gluconeogenesis dan glikogenesis itu menurun. Nah, hal ini dikutip dari Yohanes tahun 2009. Apa kesimpulannya? Pertama, proses metabolisme karbohidrat dimulai dari glukosa yang diserap di dalam sitoplasma, kemudian mengalami glikolisis yang menghasilkan ATP, dilanjutkan ke dalam siklus Krebs yang digunakan dalam sistem Koppel dan berakhir di pemanfaatan oksidogen. Sebagai
penangkapan ion H. Nah, yang kedua, karbohidrat terdiri dari karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Yang ketiga, pembagian karbohidrat terdiri dari glikolisis, glikogenolysis, dan gluconeogenesis. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai metabolisme karbohidrat. Salah-salah, pasti banyak kata yang salah di dalam video ini. Saya meminta maaf. Terima kasih.